Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua bahwasanya kita yang laki ataupun yang perempuan, atau kita yang tua atau yang muda, bahkan janin yang masih ada di rahim ibunya, pasti memiliki kematian, pasti memiliki ajal. Likulli ummatin ajal. Setiap makhluk, siapapun makhluknya, laki-laki ataupun perempuan, pasti mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kematian tersebut telah tiba, maka kita tidak mungkin untuk mengulurnya, mengundurnya, meskipun 1 detik, meskipun 1 saat, dan juga tidak mungkin untuk memajukannya. Makanya kata sahabat Jalil Abdullah ibnu Mas'ud, di suatu rumah ada tawa canda. Di rumah tersebut pasti ada kesedihan. Di suatu rumah ada yang namanya kebahagiaan, pastinya di rumah tersebut juga nanti ada tangisan, ada kesedihan. Dan di rumah tersebut anggotanya hidup, Masya Allah, mungkin ada di antara mereka yang panjang umur, tapi juga pastinya di anggota keluarga tersebut ada orang yang dia cintai yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kematian. Makanya Nabi SAW selalu mengingatkan kepada kita, ittaqu hadimal ladzat. Takutlah kalian kepada sesuatu yang bisa menghancurkan segala bentuk kenikmatan, segala bentuk kelezatan yang ada di muka bumi ini. Para sahabat ridwanullah ajma'in bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa ma hadimul ladzat? Apa yang antum maksud dengan sesuatu yang merusak dan menghancurkan segala bentuk kenikmatan tersebut? Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-maut, kematian. Allahu akbar. Bapak-bapak jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggal dunia, ketika kita sudah diletakkan di liang lahat, kita ditimpuk dengan tanah, ditutup dengan tanah. Subhanallah, ada 3 golongan yang mengantarkan kita nanti. Keluarga kita, istri dan anak kita mengantarkan kita, teman dekat kita, bawahan kita, mungkin atasan kita juga. Tapi ketika kita sudah diletakkan di liang lahat, Allahu Akbar, istri yang katanya mengaku cinta mati dengan kita tidak mau untuk menemani kita di liang lahat. Allahu Akbar, anak yang kata-katanya mengucapkan kata-kata kasih cinta kepada kita juga tidak mau untuk menemani kita. Subhanallah, pengikut kita, bawahan kita yang selalu siap taat apapun yang kita perintahkan, ketika kita meninggal dunia, bawahan kita pun juga tidak mau untuk menemani kita di liang lahat. Setelah kita dikubur, mereka pada kembali ke rumah masing-masing. Harta yang kedua yang mengantarkan jenazah kita, harta yang kita bangga-banggakan, punya rumah gede, punya gedung, punya tanah hektaran. Allahu Akbar, ketika kita meninggal dunia, subhanallah, hatta 1 rupiah kita nggak bawa.
Hatta 1 rupiah kita nggak bawa ke liang lahat. Allahu Akbar. Sampai diceritakan dalam satu cerita yang sahihah, cerita yang benar. Ada seorang milioner yang sudah sakit parah. Kemudian dia mengumpulkan anak-anaknya. Wahai anak-anakku, Bapak sudah sakit parah begini. Ada kemungkinan ini isyarat dari Allah. Bapak mau meninggal dunia. Ayah mau meninggal dunia. Bolehkah ayah berwasiat kepada kalian semua, wahai anak-anakku? Kata anak-anaknya dengan sopan dan santunnya menjawab kepada ayahnya, pastilah ayah. Apa wasiat ayahanda kepada kami? Kata ayahnya yang sedang sakit tersebut, di lemari besi milik ayah tersebut ada 2 wasiat yang harus kalian laksanakan. Apa itu ya wahai ayahanda? Yang pertama, ada kaos kaki yang sangat ayah suka dan sangat ayah cinta. Itu kaos kaki ayah beli waktu itu di Amerika. Itu kaos kaki yang sudah butut, yang sudah sobek, tolong dipakaikan nanti kalau ayah sudah meninggal dunia di kaki ayah, tepatnya ketika ayah dikafani. Cuma itu wahai ayahanda? Tidak, ada yang kedua. Di lemari besi juga ada surat yang tolong nanti dibacakan ketika ayah sudah meninggal dunia, tepatnya ketika ayah dikafani. Cuma 2 itu saja. Tolong laksanakan kalian. Subhanallah, seminggu setelah itu ayahnya meninggal dunia. Diurus sebagaimana lazimnya seorang muslim meninggal dunia. Dimandikan, kemudian setelah dimandikan dikafankan. Setelah dikafankan, subhanallah, ada ustadz yang paham, mengerti terhadap sunnah, mengurusi jenazah tersebut. Anak-anaknya teringat akan wasiat ayahnya tersebut. Dia datang atau mereka datang kepada ustadz tersebut. Ya ustadz, ayah kami ada wasiat. Kata ustadz, apa wasiatnya? Kita ingin tahu. Ayah kami punya kaos kaki yang sangat beliau suka, sangat beliau sayangi. Beliau berwasiat kepada kami, kalau beliau meninggal dunia tolong dipakaikan di kaki beliau. Kata ustadz tersebut, maaf wahai anak-anak, wahai maaf saudara-saudaraku, ya, tidak boleh yang demikian. Kenapa ustadz? Wallahi seorang yang meninggal dunia cuma sekedar kain kafan ini saja yang menemani dia di liang lahat. Wahai ustadz, tolonglah, ini wasiat ayahanda yang terakhir. Kata ustadz, wallahi kalau kalian memaksa, silakan cari ustadz yang lain mengurusi jenazah ayah kalian. Atau mungkin ada wasiat yang lain yang mungkin ayah kalian juga berpesan. Ada ustadz. Apa itu? Surat. Tolong dibacakan. Mungkin ada sesuatu yang penting di dalam surat tersebut. Kemudian dibukalah surat tersebut, dibacakan di hadapan anak-anaknya. Subhanallah, isi surat tersebut, wahai anak-anakku, kalian tahu siapa aku? Kaya yang sangat luar biasa. Apapun yang aku inginkan berkaitan tentang dunia ini, aku bisa dapat. Duitku kayak tisu, comot ada lagi, gak berseri, bisa aku kumpulkan di dunia. Tapi wallahi, kata ayahnya, kaos kaki yang ayah paling suka, yang paling sayang, sudah butut lagi, sudah sobek lagi, ayah gak bisa bawa ketika ayah sudah meninggal dunia ini. Allahu Akbar, ittaqullah, bertakwalah kalian terhadap harta yang aku tinggalkan. Allahu Akbar, kita kadang membanggakan sesuatu yang kita miliki. Itu tidak bisa bermanfaat nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita sudah meninggal dunia, diletakkan di liang lahat. Cuma amalan kita saja yang akan menemani kita. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah jika amalan yang menemani kita tersebut amalan yang jelek, amalan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa dan berharap amalan yang menemani kita adalah amalan yang baik. Salat, zakat, puasa, haji, kurban, dan yang lain sebagainya. Subhanallah, ketika nanti kita berada di liang lahat, diletakkan kita menghadap ke sebelah kanan sebagai simbol untuk menghadap kiblat. Allahu Akbar, datanglah 2 malaikat. Malaikat yang sangat menakutkan. Kata Nabi SAW, ketika mereka datang dalam muka aswadani arzakani, muka mereka itu hitam kebiru-biruan, yang di tangan mereka ada palu godam. Ketika mereka mencoba untuk masuk dari arah kepala kita, berhubung kita orang yang suka sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, ibadah sholat kita menjadi tameng kita, menjadi penjaga kita.
Kata salat berkata kepada dua malaikat tersebut, "Masya'anukum? Ada apa kalian berdua ini? Mau apa?" Kata dua malaikat tersebut, kami mau bertanya tentang mayit ini. Allah yang perintahkan kami. Kata salat berkata kepada dua malaikat tersebut, "La madkhala fih." Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua dari arah kepala ini. Subhanallah, kedua malaikat itu mencoba untuk masuk dari arah kanan kita. Allahu Akbar. Ibadah zakat, ibadah siam yang biasa kita laksanakan, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, menjadi penjaga kita. Kata puasa berkata kepada dua malaikat tersebut, "La madkhala fih." Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua. Subhanallah, dua malaikat tersebut mencoba untuk masuk dari arah kiri kita. Berhubung kita di dunia suka berzakat, suka bersedekah, suka berinfak, zakat, sedekah dan infak kita tersebut menjaga kita. Berkata kepada dua malaikat tersebut, "La madkhala fih." Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua. Sampai dua malaikat itu mencoba untuk masuk dari arah kaki kita. Berhubung kita suka haji, umrah dan amal kebajikan yang lainnya, menjaga amalan kita tersebut. Sampai pada akhirnya Allah memutuskan kita harus ditanya oleh dua malaikat tersebut. Pertanyaan yang begitu mudah untuk kita jawab. Dan ketika kita ditanya tersebut, posisi kita didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tertunduk lesu, takut dan takut yang sangat luar biasa. Tidak bisa menjawab tiga pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Di dunia begitu mudah untuk kita jawab. Marabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Mudah untuk kita jawab di dunia, hatta dengan bahasa Arab. Rabbi Allah, Tuhanku Allah, Nabi Muhammad, Nabiku Muhammad, dinil Islam, agamaku Islam. Di dunia. Tapi ketika di alam barzakh, hanya amalan soleh kita yang mampu untuk mendorong kita, mampu untuk menjawab itu. Rabbi Allah, Nabi Muhammad, dinil Islam. Cuma amalan kita saja yang mampu untuk mendorong kita untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut. Selainnya tidak ada yang bisa membantu kita. Keluarga yang katanya mencintai kita gak mampu untuk menolong kita. Harta yang kita banggakan sementara ini, harta yang kita banggakan sementara ini juga tidak sanggup untuk menolong kita. Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu, banyak-banyaklah beramal soleh. Meskipun amalan itu dinilai orang biasa-biasa saja, sedikit, tetapi kita melakukan amal soleh. Itulah yang nanti yang mampu untuk membawa kita mampu untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Ketika kita mampu untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir tersebut, Allahu Akbar, Allah melapangkan kuburan kita sejauh mata memandang, dan Allah tampakkan surga. Sampai kita berkata kepada Allah, Allahumma ajil ya Allah, ajil ya Allah, segerakan kiamat, karena Engkau menjanjikan kepada kami surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi wal'iyadu billah, bagi mereka yang tidak mampu untuk menjawab, ketika ditanya tersebut tidak mampu menjawab, la adri, aku tidak tahu apa jawabannya. Spontanitas malaikat tersebut yang di tangannya ada palu godam, memukulkan palu godam tersebut dengan kencang dan kerasnya di kepala dia, sehingga merontokkan dan menghancurkan kepalanya, tubuhnya, hatta jari jemarinya. Sehingga si mayit itu berteriak sejadi-jadinya, sehingga seluruh makhluk yang ada di sekitar kuburannya mendengar teriakan dia tersebut, kecuali manusia dan jin yang tidak mendengar teriakan mayit tersebut. Wallahi, kalau kita mendengar, mungkin kita tersebut selalu berada di masjid. Wallahi, kalau kita mendengar teriakan si mayit yang diazab tersebut, mungkin kita tersebut selalu beramal saleh dan beribadah. Tapi berhubung kita tidak mendengar, maka membuat kita malas untuk beramal saleh dan beribadah. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat
innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwanu fiddin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang alim, Qadhi Iyad, pernah bertemu dengan seorang yang sudah tua. Qadhi Iyad iseng pakai nanya umur. Kam umrukum? Bapak, berapa umur antum sekarang ini? Kata si bapak dengan polosnya menjawab, situna sana. Umurku sekarang alhamdulillah 60 tahun. Kata si Qadhi Iyad menimpali, kalau begitu sudah hampir sampai ke tempat tujuan. Kalau begitu, sudah mau sampai ke tempat tujuan. Kata si bapak, enggak mengerti apa maksud Qadhi Iyad tersebut. Apa maksud kamu? Aku yang umur 60 tahun ini sudah mau sampai ke tempat tujuan. Kata Qadhi Iyad, sebentar lagi antum mau meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan semua pasti akan kembali kepada Allah. Ma hujjatukum wa ma dalilukum? Apa dalilnya antum, hujjahnya antum mengatakan aku yang sudah umur 60 tahun ini lebih duluan untuk mendapatkan kematian. Sedangkan yang namanya kematian tidak ada syarat, harus tua dulu. Banyak yang masih muda, bahkan yang belia masih berada di janin, di rahim ibunya, meninggal dunia. Kenapa antum mengatakan aku lebih dekat kepada kematian? Apa dalilnya antum? Kata Qadhi Iyad, hadis Nabi SAW. Rasulullah yang mengatakan demikian. A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Orang yang sudah berumur 60 tahun, warning, lampu kuning. Sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini, besok, lusa, minggu depan, tahun depan. Hati-hati. Dan sangat sedikit yang lewat 70. Wallahi kalau kita survei sensus, mungkin di antara kita yang hadir untuk ikut Jumatan ini, paling hitungan jari 5 orang, 10 orang, paling banter. Rata-rata yang lewat 70 sudah meninggal dunia. Ma'assalamah. Kemudian orang tua tersebut ketakutan. Kemudian mengatakan, apa nasihatnya antum buatku, wahai Qadhi Iyad? Kata Qadhi Iyad, banyaklah beramal soleh, banyaklah beribadah, meskipun itu amalan yang biasa dipandang oleh manusia. Moga-moga engkau, ketika Allah mewafatkan engkau dalam kondisi melakukan amal soleh tadi, husnul khotimah engkau, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa terhapuskan, meninggal dalam kondisi seluruh amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyak, hati-hati, jangan sampai di umur yang 60 tahun ini masih saja melakukan maksiat, masih saja melakukan perbuatan dosa besar, masih saja melakukan perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Khawatirnya, takutnya engkau ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi melakukan maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, su'ul khotimah engkau, mati dalam kondisi yang jelek, mati dalam kondisi siksa dan adab kubur menanti kamu. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini mengerti bahwasannya kematian itu selalu memutari kita, di sekeliling kita. Jangan merasa diri kita ini sehat walafiat, tubuh masih kekar, masih muda, merasa kita jauh dari kematian. Wallahi, sekali lagi, tidak ada syarat bahwasanya orang yang meninggal dunia harus tua terlebih dahulu, dan tidak ada syarat orang yang meninggal dunia sebelumnya harus sakit. Siapapun dia di antara kita ini, yang sehat, yang sakit, yang tua, yang muda, harus siap dengan namanya kematian. Kesiapan kita dengan apa? Melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan hapuskan segala bentuk kejelekan kami ya Allah, dan wafatkanlah kami dalam kondisi membawa kebaikan dan amal saleh. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami dan kasih sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi sayangi kami ketika kami kecil. Allahumma ighfir lana wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan ampunilah dosa istri-istri kami ya Allah, dan ampunilah dosa anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin seluruhnya, baik dia yang laki ataupun yang perempuan, baik dia yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ampuni dosa mereka ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada mereka. Allahumma sabbitna biqauli sabit, Allahumma sabbitna biqauli sabit, Allahumma sabbitna biqauli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Ya Allah, mampukanlah kepada kami ya Allah untuk menjawab pertanyaan dua malaikat-Mu ya Allah. Ketika kami hidup sekarang ini ya Allah, tetapkan keimanan itu, iman kepadamu ya Allah, iman kepada Nabi-Mu, dan iman terhadap Islam yang kami anut ini ya Allah. Ya Allah, jika kami harus ditanya oleh dua malaikat tersebut, mudahkanlah kami untuk menjawab pertanyaan mereka ya Allah. Hanya Engkau yang mampu untuk memberikan kemudahan buat kami untuk menjawab tiga pertanyaan dari dua malaikat-Mu, Munkar dan Nankir. Rabbuna Allah, Nabiyuna Muhammad, wa dinuna al-Islam. Allahumma anta rabbul arshil azim, wa biwajhikal karim, wa sultanikal qadim, an turzakana husnal khatimah. Allahumma rizukna husnal khatimah, Allahumma rizukna husnal khatimah, Allahumma rizukna husnal khatimah, waj'al fi akhiri a'malina wa kalamina qaul la ilaha illallah. Ya Allah, Engkaulah pemilik arsy yang agung. Ya Allah, dengan keagungan dan kemuliaan wajah-Mu ya Allah, dan keagungan kekuasaan-Mu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ini husnul khatimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa kami Engkau hapuskan ya Allah, meninggal dalam kondisi amal saleh kami Engkau terima ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah amalan yang terakhir yang kami lakukan sebelum kami meninggal dunia, ucapan yang terakhir yang kami ucapkan ya Allah sebelum kami meninggal dunia, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang kami yakin seyakin-yakinnya tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Engkau ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma ighfir lana warhamna wa alhiqna bi rafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada kami. Ya Allah, jika seharusnya kami meninggal dunia ya Allah, susulkan dan kumpulkanlah kami ya Allah bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Kumpulkan kami bersama nabi-nabi-Mu ya Allah, kumpulkan kami bersama siddiqin,
orang-orang yang benar dan jujur dalam masalah keimanan. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang mati syahid, dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang saleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini hari Jumat, Engkau berjanji kepada kami, siapapun di antara kami yang berdoa, memohon, meminta kepadamu, Engkau pasti ijabah doa kami. Allahumma istajab doa'ana, Allahumma istajab doa'ana, Allahumma istajab doa'ana, innaka antas samiul alim, wa innaka mujibus sa'ilin. Allahumma iyyaka na'bud, wa laka nusalli wa nasjud, ilaika nas'a wa nahfid, narju rahmatak wa nakhsha adabak, inna adabaka bil kuffari bil jiddi mulhiq. Ya Rahman, kabulkan doa kami, wabil khususnya di hari Jumat ini ya Allah. Dan Engkau berjanji kepada kami, pasti akan mengijabah doa kami. Wa innaka la tukhliful mi'ad, dan sesungguhnya Engkau tidak bakalan mengingkari janjimu. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Aqimus shalah.